kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa, yakni membaca suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Mas Rifki. Monggo, silakan. Alhamdulillah wa bisyafaati Rasulullah Fatihah. Baik, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Bangun TV. Ngantuk, Pak. Waktunya pulang. Sedih nggak? Speaking dulu, Pak. Sedih nggak? Kalau sedih, Ya. Baik, pembelajaran kita hari ini yang berjudul kewajiban menuntut ilmu. Setiap umat Islam pasti memiliki sebuah kewajiban menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu sangat wajib bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa pengertian dari menuntut ilmu? Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ilmu dunia berfungsi untuk memudahkan dalam hidup di dunia, sedangkan untuk ilmu akhirat dicari agar manusia dapat memiliki keikutan serta tidak tersesat dalam sebuah kebatilan. Karena dalam manusia sejatinya tujuan akhirnya yaitu akhirat, serta untuk bisa mendapatkan akhirat tentu perlu harus belajar dalam ilmu agama. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya pada kepergian pagi hari dapat mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik untukmu daripada kamu sholat sebanyak 100 rakaat. Dan sesungguhnya dalam kepergianmu pada pagi hari untuk mempelajari satu bab dari sebuah ilmu, baik diamalkan maupun tidak, itu akan lebih baik untukmu daripada sholat 1000 rakaat." Jadi dimaksud dari ayat tersebut itu menuntut ilmu sangatlah benar-benar wajib untuk kita. Berarti ketika itu untuk barokah. Halo? Bukan. Kewajiban menuntut ilmu. Tidak sedikit ayat dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW yang mengutamakan wajibnya belajar. Bahkan dalam kedudukan orang yang menuntut ilmu disamakan dengan orang yang sedang berjihad. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu hampir sama dengan orang yang berjihad. Selanjutnya adalah hukum dalam menuntut ilmu. Ilmu seperti apa yang harus dan wajib dipelajari oleh warga umat Islam tentu bukan sebuah ilmu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan dunia serta akhiratnya. Terdapat ilmu yang tidak wajib dipelajari, bahkan hukumnya haram serta berdosa bila dipelajari. Untuk sebuah ilmu yang bermanfaat, maka dalam mempelajarinya akan memberikan sebuah konsekuensi pada kala. Berikut ini beberapa hukum menuntut ilmu yang wajib seperti dilansir pada halaman ini. Yang pertama, fardhu kifayah. Hukum fardhu kifayah ini berlaku pada ilmu yang perlu ada pada kalangan umat Islam, agar tidak hanya kaum di luar Islam yang dapat menguasai ilmu tersebut, misalnya seperti ilmu kedokteran, ilmu falak, dan perindustrian, atau ilmu-ilmu umum yang lainnya. Yang hukum yang kedua yang ini hukum fardhu ain. Hukum ini akan berlaku bila ilmu yang dimaksud dilarang untuk ditinggalkan oleh para umat Islam pada segala situasi serta kondisi. Sebagai contohnya ilmu agama Islam, ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sifatnya, serta ilmu tata cara beribadah serta yang terkait pada kewajiban sebagai muslim. Adapun keutamaan dari menuntut ilmu. Ilmu adalah sebuah
derajat yang tinggi. Dan tujuannya ketiga yakni agar lebih dekat kepada Allah SWT. Terus adapun dari Quran yakni surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Ya, artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah membantu padanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat, sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Adapun hadis tentang kewajiban menuntut ilmu yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ini fardhatun ala kulli muslimin wa muslim. Artinya Rasulullah bersabda, menuntut ilmu hukumnya wajib itu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan tentang pengertian menuntut ilmu agama. Sekian dari saya, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.